2026 oleh Bapak Sultan Hasanuddin, SPDI, MPDI, Tabik Maraja. The second speech, Chairman of the Alumni Association, SMP Negeri 2 Sibulue for 2023-2026 by Mr. Sultan Hasanuddin, SPDI, MPDI. Respectfully, closing. Sambutan kedua, Ketua IKA SMP Negeri 2 Sibulue periode 2023-2026 oleh Bapak Sultan Hasanuddin, SPDI, MPDI. Kepada beliau dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Sibulue atau yang mewakili beliau. Yang saya hormati Bapak Dan Ramil, Kecamatan Sibulue. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Sibulue. Pak Kapolsek ini adalah orang tua saya. Tahun 2022 tidak tetangga lagi, baru ketemu 2 kali dan hari ini. Yang saya hormati Bapak Kawah Kecamatan Sibulue. Beliau adalah saudara dan kakak saya. Yang saya hormati Bapak Pengawas. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa Sumpah Minangai. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite SMP Negeri 2 Sibulue. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala UPT yang sempat hadir. Yang saya hormati seluruh orang tua siswa yang hari ini telah menyaksikan sebuah karya bagi anak-anaknya. Yang saya hormati rekan-rekan dari Ikatan Alumni SMP Negeri 2 Sibulue. Yang saya hormati guru kami yang sampai hari ini jasa-jasanya masih kita ingat, masih kita kenang. Yang saya hormati seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta adik-adik yang hari ini telah melakukan penamatan dan pelepasan. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah, karena pada hari ini merupakan sebuah momentum bersejarah bagi kita semua. Kenapa? Karena ini ada beberapa rangkaian kegiatan yang kita laksanakan, penamatan dan pelepasan serta pelantikan Ikatan Alumni yang pertama kalinya selama SMP Negeri 2 Sibulue itu ada. Salawat dan taslim kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang merupakan suri teladan bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira tadi sudah dijelaskan panjang lebar dari Bapak Kepala UPT. Ya, kalau menyebut Kepala UPT kami tidak biasa, karena dulu yang kami tahu Bapak Kepala Sekolah gitu. Terkait motivasi dan arahan apa kita ke depan nantinya. Namun yang pasti bahwa kami dari Ikatan Alumni SMP Negeri 2 Sibulue pertama ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Sekolah karena telah memfasilitasi kami sampai hari ini, mulai dari terbentuknya Ikatan Alumni ini sampai pelantikan pada hari ini, dengan tujuan bahwa ingin meraih sebuah kesuksesan secara bersama-sama. Dan saya kira ini akan dicatat dalam sebuah memori dalam Ikatan Alumni itu, bahwa pembentukan Ikatan Alumni yang menjadi kepala sekolah pada saat itu adalah Bapak Sirajuddin. Mohon maaf Pak ya. Ini akan menjadi memori dalam diri kami selama Ikatan Alumni itu ada.
maka nama Bapak akan terus kami ingat bahwa beliaulah yang awalnya memfasilitasi kami mulai dari pembentukan sampai pada pelantikan hari ini. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada rekan-rekan dari alumni yang sudah memprakarsai, sudah merintis ikatan alumni ini mulai dari awal sampai hari ini. Jujur, waktu pembentukan kemarin, kebetulan ada dinas luar di Gorontalo, saya disuruh Zoom, ternyata tujuannya menyepakati saya sebagai ketua. Karena ini amanah, maka saya katakan bismillah, insya Allah kita berjuang bersama-sama. Karena sekarang juga saya masih menjabat sebagai ketua ikatan alumni YAIN Bone. Tapi dalam waktu dekat juga akan melakukan reshuffle. Ada isu-isu saya dengar akan dipilih kembali, tapi mudah-mudahan saya bisa fokus di sini. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian kepada adik-adik yang baru bergabung dalam ikatan alumni SMP Negeri 2 Sibulue ini yang tahun 2023 tamat, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Namun yang pasti bahwa kekhawatiran kita selama ini jangan sampai generasi kita ke depan itu disebut sebagai generasi layar. Kenapa generasi layar? Karena sedikit-sedikit layar. Bahkan dalam dirinya itu sudah ketergantungan dengan layar. Dalam hal ini adalah layar dari HP ini, gitu. Makanya harapannya ke depan, jangan menggantungkan diri kalian dari layar itu. Ya, kejarlah apa yang diinginkan oleh orang tua. Kenapa? Karena generasi penerus itu terletak pada diri adik-adik ini. Ya. Nah, kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen, seluruh komponen yang telah memprakarsai selama fasilitasi kegiatan ini. Saya melihat bahwa dalam tema itu merupakan sebuah tema yang memang harus kita gaungkan. Teruskan perjuanganmu. Tidak apa-apa kita meminjam bahasa dari B.J. Habibie, bahwa hidup itu bagaikan naik sepeda. Ketika kita berhenti mengayuh, maka sepeda itu akan berhenti. Maka hidup ini sama dengan naik sepeda. Ketika kita berhenti, maka apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan itu akan berhenti juga. Kemudian dalam menghadapi dunia nyata, saya biasa sampaikan kepada mahasiswa, karena sekarang aktivitas saya selaku tenaga pendidik di YAIN Bone pada Fakultas Tarbiyah, kemudian dikasih tugas tambahan selain sebagai dosen juga sebagai kepala pusat penelitian pada lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat di YAIN Bone. Dan saya selalu sampaikan kepada mahasiswa, hari ini adalah dunia maya bagi kalian. Ketika menempuh pendidikan formal itu dunia maya bagi kalian. Tetapi dunia nyata itu ketika sudah bersentuhan dengan masyarakat, itu adalah dunia nyata bagi kalian. Bagaimana kalian berkolaborasi, membangun sebuah sinergitas, itu adalah dunia nyata. Dan diiringi oleh dua orang tua dan guru. Saya sekali lagi ingin menyampaikan kepada adik-adik sekalian, saya hanya ingin menyampaikan pesan dari orang sukses. Pesan dari orang sukses, ketika kalian ingin sukses, maka jangan kau sia-siakan orang tuamu. Kenapa? Karena ibumu rela meneteskan beberapa air demi untuk kehidupan kalian. Ibumu rela meneteskan air ketubannya untuk melahirkan kalian. Ibumu rela meneteskan darahnya ketika kalian lahir. Dia rela meneteskan keringatnya untuk menjaga kalian. Dan ibumu rela meneteskan air matanya untuk mendoakan anak-anaknya agar dia bisa sukses. Kemudian bapakmu, walaupun hanya satu tetes yang dia sumbangkan,
tapi hari ini keringatnya itu masih bercucuran untuk menghidupi kalian. Begitu pula dengan orang tuamu, gurumu. Beliau ini dengan tetesan ilmu yang berkah disampaikan kepada anak didiknya, sehingga anak didiknya hari ini bisa merasakan yang namanya dunia nyata itu. Saya sepakat apa yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa walaupun sekolah kita berada di kampung, tapi janganlah kita kampungan. Dan begitu juga alumninya tidak kampungan dan mampu bersaing dengan alumni dari sekolah yang dari dulu kita tahu, yaitu sekolah-sekolah unggulan. Ya. Saya hanya mengambil sampel bahwa ketika di IAIN Bone yang banyak mengambil alih gerakan-gerakan mahasiswa itu dari Sibulue, sampai-sampai teman mengatakan bagaimana kita bisa membuat sebuah sesuatu, apakah pesantren ataukah lembaga di Sibulue itu yang berkualitas, karena rata-rata yang tokoh-tokoh penggerak itu berada dari Sibulue. Ya. Saya alumni SMP Negeri 2 Sibulue, pernah menjadi presiden mahasiswa di IAIN Bone. Kemudian pernah menjadi ketua cabang pergerakan mahasiswa Islam Indonesia sama dengan saudara Muhammad Irwan Tifta. Makanya saya ingin mengatakan bahwa alumni SMP 2 Sibulue itu berasal dari kampung tapi tidak kampungan, karena mampu disejajarkan dengan alumni-alumni yang berasal dari luar gitu. Nah, dan pesan terakhir yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik sekalian, jangan hanya berhenti sampai di sini. Betul yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa jangan berhenti sampai di sini. Tidak ada orang yang miskin gara-gara pendidikan. Dengan ucapan bismillah, insya Allah pendidikan kita bisa dilanjutkan. Sehingga hari ini alhamdulillah saya sementara menempuh proses pendidikan doktor di UIN Alauddin Makassar, dan insya Allah sementara proses penyelesaian. Makanya tadi malam baru datang lagi dari Makassar, baru pagi-pagi ke sini, jadi tidak sempat geladi. Makanya saya bilang kita naik saja, nanti dilihat di atas bagaimana modelnya. Ya, ternyata alhamdulillah apa yang kita inginkan secara bersama-sama ternyata dapat kita lihat. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada seluruh elemen yang telah memiliki andil, yang punya peran dalam kegiatan ini, mulai dari pembentukan IKA sampai pada hari ini. Ya, yang kemarin banyak diinisiasi oleh saudara Ayub, saudara Muhtar, Ahmad L. Ya, kalau di Bone dulu saya tidak tahu namanya, baru saya tahu namanya jadi kepala desa karena dipanggilkan itu Alum. Ya, ternyata namanya Ahmad Lunggu. Itu saya baru tahu. Kemudian Muhammad Irwan Tifta baru saya tahu namanya ketika dia mau menikah, karena yang di Bone itu di tahu Jakba. Gitu. Begitu pula Ibong itu baru saya tahu namanya ketika mau penyusunan SK, ternyata namanya Trianto. Padahal selama ini yang saya tahu Ibong. Inilah dinamika, bagaimana kita menghargai dinamika itu, karena Nabi mengatakan ikhtilafu baina ummati rahmah, perbedaan di antara umat itu adalah sebuah rahmat. Makanya kita jadikan sebagai ikatan alumni ini sebagai sebuah rahmat bagi kita, dan anggaplah ini kita ini baru menanam biji. Makanya untuk menumbuhkan biji itu, maka tugas kita adalah membangun, merangkum ikatan-ikatan itu, dan jangan dipisahkan oleh kepentingan-kepentingan. Karena tahun depan insya Allah kita akan memasuki tahun politik. Biarlah tahun politik berlalu, tetapi ikatan alumni ini tetap kita bersinergi. Ya, karena beda pilihan itu sama. Tadi al-ikhtilafu baina ummati rahmat. Perbedaan di antara umatku adalah rahmat. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma fiqh wa